Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Automotive and Techno. Talkshow kali ini gue akan ngebahas tentang apa sih peran dunia percetakan di era digitalisasi. Dan sekarang gue akan ngobrol bersama di sebelah kanan gue ada Pak Sarizal, Produk Marketing PT Epson. Halo Pak. Apa kabar Pak? Halo Pak Edo, selamat kabar. Baik. Sebelahnya Pak Sarizal ada Pak Nori, PR PT Epson Indonesia. Halo Mas Edo. Halo. Gimana kabar Om? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini kayak gimana Om Epson Om? Masa pandemi keren. Kalau Keren, bisa ya? dibilang sih. Jadi masa pandemi itu sebetulnya lebih menuntut kreativitas sih. Kalau saya lihat ya. Jadi maksudnya kita di Epson sendiri banyak melakukan tanda kutip inovasi untuk mencoba bertahan. Mencoba bertanya seperti apa sih Om? Coba dijelasin sedikit Om. Ya sebetulnya kan mungkin hampir semua lah ya merasakan ya masa-masa pandemi ini apalagi waktu awal-awal masih 3 bulan pertama kan di mana semua kegiatan harus dihentikan. Nah termasuk itu akan berimbas ke kita juga karena Epson kan banyak jualan juga di istilahnya offline atau di retail store. Nah itu mau nggak mau langsung nggak langsung kena impact-nya juga sih. Nah di titik poin situlah kita sebagai produsen harus mencoba sesuatu yang inovatif gitu. Yang mungkin salah satunya digital sih. Jadi kita banyak bergerak ke arah digital sih. Untuk Epson sendiri apa sih Om? Peran Epson di era digital ini Om? Sebetulnya sih kalau digital kita sudah cukup lama bermain di digital sih. Jadi maksudnya kayak sosial media kita cukup kuat, kita punya akun sosial media. Mudah-mudahan teman-teman udah ada yang juga jadi membernya. Jadi kita cukup aktif di Facebook, Twitter, Instagram. Nah dari platform situ itu yang kita jadikan alat komunikasi yang sekarang. Nah jadi banyak beberapa kegiatan offline kita coba transformasikan ke digital. Jadi contohnya misalnya kalau kayak event atau roadshow kita nyebutnya. Nah kalau zaman dulu kan kita sering mengadakan roadshow di IT Mall, di tempat-tempat keramaian gitu. Nah dengan keadaan seperti ini kan tidak memungkinkan. Nah jadi kita mencoba bikin transformasi digital. Jadi kita nyebutnya online roadshow sekarang. Online roadshow. Betul. Nah jadi online roadshow itu sebetulnya lebih ke informasi roadshow-nya kita pindahkan ke online. Tapi secara fisiknya kita lakukan di toko-toko partner secara individu. Jadi gitu. Jadi user kalau mau beli atau tertarik dengan program roadshow kita bisa lihat di website kita. Nah, nanti di situ mereka juga bisa langsung connect ke partner yang bersangkutan. Jadi contohnya misalnya Mas Edo rumahnya Bekasi kan. Nah jadi misalnya nanti ada toko yang berpartisipasi di daerah Bekasi. Nah jadi nanti bisa diklik itu langsung nyambungnya ke WhatsApp ownernya. Jadi Mas Edo bisa langsung tanya, terus promonya kalau setuju, nanti tinggal melakukan transaksinya, bisa bayar transfer, nanti produknya dikirim. Jadi benar-benar tidak ada hubungan fisik. Oh iya. Kurang lebih sih gitu sih. Berarti impact-nya benar-benar berasa banget ya? Lumayan sih sebetulnya. Nah tapi dengan transformasi digital sih cukup kebantu. Dan impact-nya juga, terutama feedback dari partner kita juga cukup senang. Karena hal-hal seperti inilah yang harusnya bisa mencoba mensupport mereka selama pandemi ini. Berarti layanan home service juga tuh Om ya? Sebagian ada juga ya. Jadi gitu guys. Oh iya dengar-dengar katanya Epson nomor 1 masalah penjualan produk scanner ya Om ya? Iya betul, alhamdulillah. Kami ucapkan selamat Om. Terima kasih. Terus strategi kedepannya gimana nih Om kira-kira untuk Epson sendiri Om? Kalau ke depan, kalau untuk secara overall sih sebetulnya Epson itu sebetulnya dinamis sih. Jadi kita ngelihat aja seperti apa. Jadi sebetulnya fokusnya kita adalah menyampaikan informasi yang kita punya kepada customer. Apapun caranya. Jadi maksud saya dinamis itu kalau dibutuhkan kita transformasi digital kita siap. Tapi kalau misalnya nanti ke depan insya Allah semuanya udah beres, akan melakukan offline atau ketemu secara fisik juga kita siap gitu. Jadi itulah kenapa saya sebut dinamis. Nah kalau produk ini sebetulnya Pak Sarizal nih. Gimana Pak Sarizal? Ya, gitu Om Edo. Jadi kalau buat Epson ya,
Misi kita tuh sebenarnya bagaimana supaya produk kita itu bisa diterima dengan baik sama masyarakat. Gitu. Jadi misi utamanya itu diterima dengan baik, maksudnya adalah dipergunakan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, dengan kemarin menjadi nomor 1 ya di 2019, itu bagi kita sih kita senang ya, tentu senang karena akhirnya produk kita tuh bisa diterima dengan baik di masyarakat Indonesia pada khususnya. Itu sangat sangat bagus sekali gitu. Jadi kita tidak pernah sebenarnya pertama kali dan langsung Ini pertama kali nih ya? Pertama kali. Pengajuan untuk scanner ini Om? Betul, pertama kali di 2019. Karena di 2019 kemarin itu kita secara produk akhirnya kita bisa melengkapi produknya, secara range produk lebih lengkap dari yang low end sampai yang mid high, dari yang kecepatannya paling rendah sampai kecepatan yang paling tinggi kita sudah lengkap, dari yang mobile yang bisa dibawa-bawa gitu kan, sampai yang dia stay di tempat user di desktop gitu. Nah itu kita sudah ada semua sekarang. Maknanya sendiri nih Om, dapat penjualan tertinggi nomor 1 di Indonesia ini maknanya seperti apa? Buat sendiri apa sih? Buat Epson itu berarti kita kita bisa kasih solusi yang terbaik buat masyarakat Indonesia. Gitu. Karena sebenarnya produk itu hanya suatu alat. Yang paling penting itu adalah kita bisa kasih solusi buat masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi produk ini nanti sebagai merupakan solusi bagi masyarakat Indonesia untuk call scanner untuk melakukan digitalisasi dokumen, gitu kan. Karena kan sekarang banyak yang dokumen-dokumen yang perlu digitalisasi untuk memudahkan penyimpanan, memudahkan pencarian dokumen seperti itu. Oke gitu guys. Jadi Epson ini sekarang untuk produk scannernya itu jadi nomor 1 penjualan tertinggi di Indonesia. Tipe apa yang ada saat ini nih Pak untuk produk scanner ini Pak? Kalau sekarang yang lagi menjadi primadona Kan makanya di sekarang ini apa nih produknya? Nah, yang jadi kontribusi paling besar itu saat ada DS410 ini yang ada di sebelah kita ini. Ini merupakan produk yang cukup sukses diterima di masyarakat Indonesia untuk sekarang, Mas Edo. Jadi inilah produknya. Ini udah bisa apa aja nih Pak? Apa maksudnya program-programnya yang bisa dilihat sedikit Pak? Kalau secara fitur produk ya, jadi dia itu walaupun kecil, dia sebenarnya bisa untuk scan dokumen sampai A3 gitu. Gimana caranya dia bisa nanti ada bisa dipilih. Dia kalau mau dibikin A3 bisa dipilih seperti ini, terus dokumen A3-nya dilipat jadi 2, terus dia dimasukkan, terus nanti dilakukan scan. Nanti secara otomatis di layar komputer dia akan terbuka menjadi A3. Gitu. Itu salah satu keunggulannya. Lainnya adalah dia ada fitur otomatis deteksi kalau misal lagi di scan nih, terus ada macet, nah itu akan scan-nya stop. Jadi mencegah kalau dia ada scan misal terus gitu walaupun dia macet, itu nanti bisa merusak si dokumennya. Nah itu dia ada fitur otomatis di stop. Kalau dokumennya lecek gitu Pak bisa? Dokumen lecek bisa. Jadi dokumen lecek misal kita scan ya, dokumen lecek dan tipis itu bisa kita scan. Biasanya kita perlu bantuan, ada namanya itu ada satu kayak sheet, ada dia kayak plastik gitu ya, jadi dimasukkan dokumen leceknya, kita scan, nah nanti secara software nanti bisa dibikin bagus lagi. Oh berarti ada penambahan software lagi? Ada, udah menjadi bawaannya itu ada software-nya. Oke gitu guys, jadi scanner ini multifungsi banget ya. Habis ngomongin keunggulan ya Om, kita ngomongin berapa sih penjualan produk scanner Epson untuk tahun 2019 Om? Untuk 2019 kemarin kita menjual hampir 10.000 unit. 10.000 unit. Tepatnya sih 9.000 sekian ya, hampir 10.000 sih. Oh masih itu.
Di tahun 2020 ini baru sekitar 3.000-an. 3.000-an. Hmm. Kalau untuk harganya itu berapa kira-kira ya, Mi? Harga bervariasi, tapi untuk yang tipe primadona ini sekitar 5.390.000. 5.390.000. Betul. Tantangan Epson ke depan seperti apa sih, Om? Kalau buat Epson ya, Mhm. kita pertama itu produk ya. Tantangan produk itu bagaimana caranya Epson itu selalu bisa menyediakan produk-produk yang sesuai dengan masyarakat gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan value yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sama itu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memasarkan produk itu di era sekarang. Karena kan sekarang Pandemi kayak gini pandemi ya. kayak gini gitu kan, orang bukan orang susah ya. Biasanya kalau produk IT orang biasanya cari ke toko, ke retail gitu ya, ke retail toko kayak di Mangga 2 atau di tempat-tempat lain untuk melihat barangnya, mencoba gitu kan. Nah, kalau sekarang kan berubah karena kita tidak bisa mobile gitu ya, tidak bisa ke area-area yang ramai seperti pertokoan gitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan sebanyak mungkin platform digital. Gitu. Jadi kita tantangan kita adalah bagaimana supaya masyarakat atau pengguna Epson itu bisa mengetahui produk kita dengan baik melalui platform digital. Gitu. Jadi kita akan memperbanyak konten-konten digital, gitu, secara iklan, secara Berarti produk campaign lebih ke digital sekarang ya, Mi? Betul. Jadi itu memang yang harus dilakukan untuk saat sekarang ya. Mungkin Om ada strategi khusus gak sih, Om? Kalau strategi khusus sih mungkin enggak, tapi kalau tantangan sih sebetulnya kalau buat Epson, kalau dari kita sih melihatnya ada dua, Mas Edo. Jadi tantangan yang pertama adalah mengetahui apa kebutuhan konsumen kita. Itu sih sebetulnya yang paling penting. Jadi maksudnya kita secara filosofi perusahaan itu memang sudah mulai berubah. Berubah itu mungkin kalau Mas Edo tahu kayak zaman dulu produk-produk Jepang itu kan selalu terkenal dengan high tech gitu. Iya. Jadi maksudnya produknya selalu Betul. teknologinya tinggi gitu. Ah. Nah, padahal teknologi tinggi itu kan sebetulnya belum tentu dibutuhkan sama si konsumen gitu. Nah, jadi kita merubah pandangannya, kita pengennya cari tahu dulu nih si konsumen sebenarnya butuhnya apa sih gitu. Survei market dulu. Betul. Nah, jadi kira-kira kebutuhannya apa? Nah, kita pengennya memprovide kebutuhannya mereka. Jadi yang seperti Pak Sarizal bilang, Epson itu memberikan solusi. Jadi solusi itu harus sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu tantangan yang pertama. Nah, jadi kita pengen cari tahu dulu gitu. Jadi kita pengen punya produk yang benar-benar mempunyai teknologi yang sesuai kebutuhannya konsumen. Jadi konsumen itu beli produk itu dia akan puas karena ini sesuai dengan kebutuhannya dia. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah setelah kita tahu gimana cara kita mengkomunikasikan dengan mereka sih sebetulnya. Nah, kalau kita lihat mungkin kita sering nih nemu kayak misalnya konsumen yang istilahnya terlalu terbrainstorm atau terlalu terjejali dengan fitur-fitur yang sebetulnya mereka nggak butuh gitu loh. Nah, jadi kita pengennya mengkomunikasikan bahwa kita punya fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, jadi istilahnya pas lah gitu. Jadi maksudnya kita punya solusinya dan mereka ternyata butuh solusinya. Nah, jadi akhirnya outputnya itu mereka happy, kita happy. Nah, lebih sih gitu sih kalau di kita ya. Terus harapan kedepannya seperti apa nih, Om, untuk Epson sendiri, Om? Harapannya kita bisa terus ya memenuhi ekspektasi konsumen ke Epson ya. Karena tanpa bisa memenuhi ekspektasi konsumen sebenarnya kita nothing gitu. Epson sama aja nggak ada. Karena kan adanya Epson berarti kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Jadi ekspektasi kita menjaga itu, harapan itu, terus konsumen happy dengan produk-produk kita, happy dengan service kita, dengan solusi kita gitu. Itu sih yang selalu kita ingin capai. Harapan kita sih seperti itu. Kira ada tambahan, Om, menulis? Sama sih. Kalau harapan sih mungkin ya memang seperti itu lah ya. Jadi mengharapkannya balik lagi kita punya produk yang memang sesuai dengan solusinya untuk konsumen dan juga di post buy-nya gitu. Jadi maksudnya kita juga tetap bisa provide. Terutama kalau kayak scanner gini kan memang rata-rata korporasi kan. Nah, mereka kan pakai ini untuk kebutuhan bekerja mereka gitu. Nah, kita pengennya
kita menjaga bahwa kita terus bisa memberikan servis yang baik gitu. Jadi jangan sampai ada kendala dengan produk, mereka tidak bisa beroperasi gitu kan, itu sangat disayangkan. Ada target khusus gak sih Om untuk scanner ini Om? Ada pasti pertama adalah target penjualan ya. Target penjualan itu ada. Jadi target Epson itu tentu kita ingin menjadi nomor 1 di Indonesia. Terus yang kedua itu target market atau target siapa penggunanya. Untuk produk ini, produk scanner biasanya memang lebih banyak digunakan oleh korporasi ya daripada pengguna rumahan, karena biasanya kalau korporasi dia membutuhkan scan dokumen yang banyak jumlahnya gitu kan, terus juga berbagai macam dokumen gitu kan, ada yang A4 ukurannya macam-macam, ada yang kartu, ada yang A3 gitu. Nah itu target market kita sebenarnya. Ada siasat khusus gak untuk mendekati ke korporasi itu? Secara itu tentu ada. Jadi kita selain campaign lewat digital, terus lewat sosial media kita, lewat platform-platform tersebut, juga kita ada tim. Kita sebenarnya punya tim corporate sendiri. Jadi kita punya tim sales corporate yang tugasnya bukan menjual langsung, tapi tim corporate kita itu menjelaskan kepada konsumen. Jadi dia menjelaskan bagaimana value-nya produk terhadap konsumen gitu, apakah sesuai dengan kebutuhan dia, karena dari segi user itu sebenarnya kebutuhan macam-macam gitu. Jadi satu produk bisa kebutuhannya macam-macam, karena biasanya di user itu unik, dia punya aplikasi sendiri, punya sistem sendiri gitu. Nah itu yang kita approach lewat tim corporate kita. Biasanya kalau korporasi itu biasanya menggunakan produk scanner apa tuh? Ada berapa tipe yang dipakai untuk korporasi itu? Macam-macam. Mereka biasanya ada yang kalau korporasinya dia ada yang berhubungan langsung sama konsumen lagi. Biasanya di front office ya. Front office mereka butuhnya biasa kalau seperti di rumah sakit, mereka butuh di kasir itu bisa butuh mobile scanner, karena untuk men-scan misal data-data pasien, ID card segala macam. Nah itu biasanya seperti itu. Atau juga nanti kalau di back office-nya mereka butuh scanner untuk volume besar gitu. Volume besar itu banyak karena mereka ada dokumen lama seperti dokumen pajak, dokumen invoice gitu kan, ada dokumen cetak sendiri. Jadi biasanya kalau di korporasi itu mereka melakukan pencetakan. Jadi mencetak dokumen. Nah, mencetak dokumen misal butuh ditandatangan gitu kan, butuh approval. Nah, dari situ mereka scan untuk dikirim atau untuk di filing seperti itu. Nah, seperti itu sih. Om, kalau masyarakat pengen beli ini harusnya kemana ya? Kan masa pandemi gini kan orang pada di rumah nih Om, nggak mungkin beli ke store kan? Mungkin ada ini. Oke, kalau mau beli sih sebenarnya cukup gampang. Nah, jadi ini bagian dari transformasi digital kita. Nah, jadi sekarang kita di website kita tuh ada microsite khusus yang bisa link ke e-commerce-nya, official store-nya Epson. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat linknya, nanti kita sharing di sini. Jadi ada microsite khusus, di situ juga kita udah ada beberapa channel e-commerce yang kita ada official store-nya. Tinggal diklik, nanti langsung masuk ke e-commerce-nya. Jadi nanti mereka tinggal nanya informasi mengenai produk aja ke toko itu. Gampang kok. Ya, untuk Epson ya saya tambahin Om Edo. Jadi Epson kita udah ada di 5 e-commerce di official store-nya. Ada di Blibli, di Lazada, Shopee, terus Bukalapak juga ada gitu. Terus Tokopedia. Itu kita lengkap. Jadi tinggal cari aja Epson official store gitu. Nanti akan diarahkan, atau tadi juga bisa dari Panoli ke websitenya Epson Indonesia, nanti di situ bisa dipilih campaign-nya ada nanti. Nanti dimunculin di sini ya guys, untuk cari-cari produk Epson. Nggak cuma scanner kok. Jadi itu sebenarnya Semua ya? official store untuk semua Semua ya Om ya? Lengkap semua produk ya? All produk Epson ya? Oh, benar. Oke guys, tadi talkshow kita bersama PT Epson Indonesia dengan Pak Sarizal, dengan Om Noli.
Jadi kalian kalau yang mau cari-cari produk Epson tuh ya, bisa lihat di link sini ya, di deskripsi sini. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagramnya PT Epson Indonesia. Oke guys, gitu aja. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Stay healthy. Thank you.